Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam merdeka, merdeka, merdeka. Berjumpa lagi pada perenungan hari ini tanggal 17 Agustus 2020. Bertepatan dengan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Hiduplah sebagai orang merdeka rohani. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama, Kitab Sirach 10 ayat 1 sampai dengan 8. Bacaan kedua, 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Dan Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini negara kita yang kita cintai merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75. Pertanyaannya saudara-saudara, sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka? Apa arti sesungguhnya dari merdeka itu? Merdeka berarti bebas dari penjajahan, tekanan, segala belenggu kekerasan dari pihak mana saja. Dan negara menjamin atas kebebasan kita. Pemerintah berperanan sangat penting menentukan taraf hidup rakyatnya. Sebab mereka yang ditunjuk sebagai pejabat mendapat mandat dari rakyat. Dan tentu saja para pejabat seharusnya berusaha memenuhi kepentingan rakyat. Termasuk akan kenyamanan rakyatnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Bagaimana kita bisa merdeka kalau masih saja ada tekanan-tekanan di dalam hidup kita. Di dalam hidup bermasyarakat. Adanya intoleran, adanya kebencian, keserakaan, dan ambisi yang ingin menguasai. Dari kitab Sirach bacaan pertama hari ini saudara-saudara. Sangat jelas menyatakan bahwa pemerintah harus bersikap arif dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya supaya rakyat mendapatkan ketenangan dan hidup yang berkecukupan. Kalau ditanya, sudahkah kita merdeka? Kita belum merdeka, saudara-saudara. Kenapa? Saat ini musuh kita adalah diri kita sendiri. Kita masih terbelenggu oleh ikatan-ikatan kebencian, keserakaan. Yang mana ini membuat tekanan di dalam hidup kita sendiri. Dan perlu kita sadari, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya kita sudah memperoleh kemerdekaan penuh dari Yesus. Dan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Saudara-saudaraku, Paulus dalam suratnya pada jemaat di Galatia menyatakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh menerima kemerdekaan yang diberikan Yesus, maka kita harus melepaskan semua kuk yang kita pikul itu. Kita mau lepaskan kebencian, dendam, keserakaan, ambisi menguasai, dan lain-lain sebagainya. Namun saudara-saudara, kita sering menyalahgunakan kemerdekaan, kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Paulus kembali mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Ingatlah saudara-saudara, kita ini sudah dimerdekakan
oleh darah suci Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menjalani dalam kemerdekaan ini dengan penuh kebenaran dan kebaikan. Sebagai seorang Kristen, jadilah 100% murid Yesus. Sebagai warga negara Indonesia, jadilah 100% warga yang baik. Sebagai warga negara yang baik dan benar, kita harus patuh dan tunduk pada peraturan-peraturan pemerintahan. Misalnya di dalam hal perpajakan. Ini sesuai dengan bacaan kedua dan Injil hari ini, di mana Yesus menegaskan bahwa kewajiban membayar pajak kepada kaisar atau pemerintah seharusnya sebagai umat beriman harus kita lakukan dengan jangan sampai kita abaikan. Karena ini untuk mengatur keseimbangan dan keadilan bagi rakyat. Juga perlu diketahui saudara-saudara, pajak untuk pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menanggapi kebebasan atau kemerdekaan dari sisi kerohanian kita? Seperti yang telah disebut di dalam Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Maka hendaknya kita sudah tidak terlibat oleh perbuatan-perbuatan dosa yang sekian lama telah membelenggu diri kita. Karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Untuk itu, kita harus melepaskan belenggu-belenggu dosa itu. Dan yang kedua, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Seharusnya saudara-saudara, kita memasuki hidup dalam kemerdekaan yang telah diberikan oleh Yesus sendiri dari semula menjadi budak dosa dengan beralih berbuat kebaikan dalam kebenaran Tuhan dan menjadi hamba Tuhan Allah. Pertanyaannya, saudara-saudaraku, tepat pada perayaan hari ini, apa yang harus kita lakukan dalam perayaan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia ini? Selain mematuhi akan peraturan dan undang-undang yang berlaku, saudara-saudara, hendaklah dalam momentum ini menjadi pemicu bagi kita semua untuk memerdekakan diri kita dari intrik-intrik yang mau menjajah diri kita kembali, supaya kita terbelenggu oleh dosa, oleh rantai-rantai dosa yang telah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kita juga mau saudara-saudara bersatu bersama saudara-saudara kita yang lain menciptakan keharmonisan berbangsa dan bernegara. Kita mau ciptakan toleransi yang kuat dan saling tolong menolong. Melalui renungan hari ini saudara-saudara yang bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan, kita diingatkan kembali untuk dengan sungguh-sungguh memiliki kemerdekaan rohani. Ini sesuai dengan perkataan Santo Paulus yang ditegaskan. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang telah menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan rohani. Mari saudara-saudara, kita mau lepaskan ikatan-ikatan belenggu-belenggu dosa yang ada di dalam diri kita. Kita mau hidup di dalam kemerdekaan rohani. Tuhan, Engkau telah memerdekakan kami dengan menumpahkan darah-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus boleh membimbing dan menuntun kami yang telah dimerdekakan ini agar dapat hidup dengan sungguh-sungguh merdeka. Kami mau juga berdoa untuk negara kami yang merayakan kemerdekaannya pada hari ini. Biarlah darah suci-Mu juga dengan penuh kuasa boleh menghancurkan segala ketidakadilan, kebencian,
intoleransi, ambisi menguasai yang ada di bumi pertiwi ini. Agar kami boleh hidup dalam damai sejahtera, penuh sukacita di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Merdeka! Merdeka! Merdeka!